Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa memilih pembangunan ekonomi kita yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Bentuk ekonomi yang kita pilih didasarkan atas asas kekeluargaan. Bahkan komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itulah yang menyebabkan sejak awal tahun 1950-an kita memiliki badan usaha milik negara. Sekarang kita memiliki kurang lebih 170 BUMN dan aset yang dikelolanya tidak kurang dari 4.500 triliun. Sebuah angka yang luar biasa dan semua itu harus dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Sejauh mana kita mampu menjaga uang negara? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Menjaga uang rakyat, itulah tema yang akan coba kita bahas pada malam hari ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Leo Nasamosir. Selamat malam, Leo. Malam, Pak Tommy. Dan tamu kita juga istimewa pada hari ini. Betul. Ada Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi, ada Ketua Komisi 11 DPR RI, Fadel Muhammad, ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Asman, dan ada pengamat ekonomi Afiliani. Kita nanti akan coba bahas lebih lanjut. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Program pemerintah menyuntik modal BUMN melalui penyertaan modal negara atau PMN memunculkan kontroversi. Pasalnya, besaran dana yang disuntikan ke BUMN mencapai 43 triliun rupiah atau yang terbesar sepanjang sejarah penyertaan modal pemerintah ke perusahaan berplat merah. Tahun ini 30 BUMN akan menerima kucuran dana ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebagaimana kesuksesan BUMN Tiongkok, pemerintah Jokowi JK menganggap BUMN harus berskala besar untuk dapat bersaing dan menggerakkan perekonomian. Namun kekhawatiran penyalahgunaan anggaran dan kemampuan BUMN mengelola dana PMN ini pun diragukan. Perhatian kini mengarah ke BPK. Sebagai auditor negara, BPK memiliki peran sentral dan dituntut mengawasi pengelolaan dana PMN. Akankah aliran dana ini bermuara kepada percepatan pembangunan? Atau justru akan menciptakan BUMN Gate? Menjaga uang rakyat, itulah tema yang akan coba kita bahas. Dan kita tahu sekarang pemerintah berupaya untuk membesarkan BUMN. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tambahan penyertaan modal negara. Leo, data apa yang Anda miliki berkaitan dengan PMN yang dilakukan dan direncanakan pemerintah? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya data di sini yang kelihatannya membuat kita semua terkejut karena lebih kepada besaran dari PMN yang diberikan atau disetujui pada tahun ini. Kalau kita melihat tahun ini, akhirnya 30 badan usaha milik negara disetujui untuk mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN 43,2 triliun. Kalau saya melihat data bahwa di tahun 2010 PMN itu hanya sekitar 6 triliun, di tahun 2012 8,5 triliun, di tahun 2014 ada 5,3 triliun, dan di era PBNP 2015 tadinya sempat diusulkan untuk mendapatkan 75 triliun walaupun yang disetujui tinggal 43 triliun. Tetapi ini juga angka yang besar. Dan kalau kita melihat sebetulnya inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya kenapa kemudian penyertaan modal negara itu disajikan atau diberikan dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita melihat di sinilah grafis bagaimana awalnya 75 triliun yang diusulkan untuk menambah modal negara bagi BUMN. Kalau kita melihat tahun-tahun sebelumnya ini sangat rendah. Yang warna abu-abu ini adalah jumlah penyertaan modal negara. Dan kalau kita melihat data berikutnya, tambahan penyertaan modal negara ini 47% di bagian yang sangat besar ini, 3.150-nya adalah untuk kedaulatan pangan. Ini memang masih searah dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan Jokowi JK, dan sebagian yang lain warna biru ini 3.000 BUMN adalah untuk juga kedaulatan pangan. Nah, kalau kita melihat data ini sebetulnya pertanyaannya adalah apakah memang penyertaan modal negara yang 40-an triliun yang besar sepanjang sejarah ada badan usaha milik negara ini memang boleh, memang harus, atau memang jangan diberikan? Karena kalau kita melihat sekali lagi badan usaha milik negara adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu rakyatnya. Tetapi ada sebagian orang mengatakan badan usaha milik negara yang sekarang ada ini masih banyak
diduga adalah penyamun-penyamun begitu. Itu Mas Tommy mungkin yang harus kita pertanyakan Baik, malam ini. terima kasih Leo. Karena kita berbicara mengenai uang rakyat, harus ada auditor negara yang ikut mengawasi. Pak Ahsanul Kossasi, sejauh mana sebetulnya pengelolaan keuangan negara saat ini? Apa yang menjadi perhatian BPK? Ya, apa yang terjadi saat ini terhadap BUMN kita? Kita coba pelajari terhadap sejumlah hasil pemeriksaan BPK ya pada saat itu. Memang banyak sekali temuan-temuan BPK, hampir ada 11.000 temuan yang belum ditindaklanjuti oleh teman-teman BUMN. Kita coba memperkecil itu, artinya para direksi BUMN itu harus concern terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Apa sebetulnya yang menjadi titik kelemahan dan dianggap sebagai kekurangan dalam pengelolaan uang negara? Paling banyak adalah ketidakpatuhan dan ketidakefisienan. Nah, ketidakpatuhan ini sebenarnya lebih mengarah kepada good corporate governance. Jadi ada aturan-aturan yang mereka buat sendiri, ada aturan-aturan yang ternyata mereka langgar sendiri. Nah, hal-hal seperti ini untuk ke depan, apalagi kaitannya dengan PMN yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap sejumlah BUMN yang waktu itu kita dengan Pak Fadel memberikan sejumlah catatan. Itulah yang kita minta kepada pemerintah saat ini agar concern terhadap tindak lanjut dan temuan BPK. Baik. Karena PMN ini kan bukan barang haram, ini barang halal, bolehlah diberikan. Sepanjang pemerintah ini memiliki good faith, niat yang baik, sesuai dengan janji-janji kampanyenya, dalam hal merealisasikan kampanyenya lewat BUMN, itu diperbolehkan. Ya. Makanya waktu itu kita diskusikan, berapa besar sih dari berapa efisien 43 triliun ini diarahkan kepada BUMN, dan BUMN apa saja. Sepanjang BUMN itu arahnya adalah kepada pemenuhan janji pemerintah kepada rakyat, kita harus dukung. Misalnya kalau dia mengarah kepada infrastruktur, dia mengarah kepada maritim, dia mengarah kepada ketahanan pangan, dia mengarah kepada ketahanan energi, atau bagian dari nawacita, kita harus dukung. Karena ini adalah bagian dari pemerintah. Saya sekarang ingin tanya Pak Fadel. Pak Fadel, lalu seperti apa aplikasinya? Tadi catatan yang disampaikan oleh Pak Ahsanul Kossasi begitu jelas bahwa memang harus dikelola dengan baik. Apakah Komisi 11 memperhatikan kemana pengarahan penggunaan PMN? Ini kejadian yang luar biasa. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, itu tidak pernah ada suatu angka yang demikian besar masuk buat penyertaan modal. Tiba-tiba ini masuk dalam APBNP. Kami dihadapkan sama satu fakta bahwa jumlah uang 75,2 triliun harus masuk penyertaan modal. Dan dibahas di APBNP yang waktu yang sebulan. Ya. Ini kan namanya terlaluan. Apa yang kami ambil, berikutnya saya dengan teman-teman Komisi 11 yang mengatur budget policies, datang ke BPK. Di BPK kita menemukan fakta-fakta yang lebih aneh lagi. Kita menemukan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mau dapat dana ini, dari 27 BUMN itu, 5 mengalami defisit modal. Dan kemudian 8 rugi. Dari mana mungkin diberikan uang begitu besar kepada mereka? Maka Komisi 11 mengatakan, kami tidak setuju. Kami berpendapat bahwa ini akan membuang ongkos, membuang uang rakyat yang demikian besar. Itu yang membuat angka 75 terus turun menjadi 40. Itu kemudian ramai, masih panjang lagi. Ya. Itu Menteri BUMN datang ke tempat kami. Ya. Menteri Keuangan bicara dengan kami. Kita bicara di pers. Akhirnya diperas turun. Baik. Tapi kita mengatakan, kenapa tidak hal-hal yang pokok, pangan diurus, dibetulkan. Masa mesti impor beras, impor jagung. Masa listrik belum beres. Nah, ini yang hal-hal yang pokok menurut kami yang harus dibelanjakan. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Fadel. Nanti saya ingin pertanyaan Pak Asam. Kebetulan BUMN ini ada di bawahnya Pak Asam. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge. Boleh Anda terima PMN, tapi tolong syarat-syarat ini dipenuhi. Jangan sampai nanti mereka menerima PMN untuk kepentingan bayar hutang. Like Facebook kami ya. Terima kasih.
Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Leo, diskusinya makin menarik. Ya, Mas Tommy. Pak Fadel membuka persoalan yang ada dalam BUMN kita. Ya. Sekarang kita perlu bertanya pada Pak Azam, Ya. karena BUMN itu adanya di Komisi 6. Komisi 6. Pak Azam, apa yang terjadi di Komisi 6 kemudian setelah mengetahui apa fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Fadel? Ya, jadi Komisi 6 melihat jauh ke depan bahwa badan usaha milik negara ini tadi disampaikan oleh Pak Fadel bahwa ada yang rugi, ada yang defisit, itu faktanya. Ya. Tetapi apakah ini harus diteruskan? Apakah defisit itu karena manajemennya atau karena hal-hal lain? Jadi kita harus lihat ke depan. Kita Komisi 6 melihat mana dulu telur sama ayam. Apakah telurnya dulu atau ayamnya dulu? Jadi pemberian penyertaan modal negara ini kami melihat jauh ke depan bahwa sebagai contoh, pabrik gula. Pabrik gula ini bertahun-tahun, sudah 100 tahun lebih, unit-unit produksinya tidak pernah diperbaiki. Karena apa? Karena harga gulanya selama sekian ratus tahun tidak mendukung pabrik gula itu untuk mengenerated fund sendiri. Jadi harus ada uluran tangan. Kalau tidak, situasi sudah berubah. Ada pabrik-pabrik yang sudah dibangun dengan teknologi sekarang, lebih efisien. Tetapi pabrik gula karena tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk merevamping daripada pabriknya, maka ini akan menjadi masalah untuk itu yang jangka difokuskan oleh Komisi 6 bahwa hal seperti itu perlu diperkuat begitu. Betul. Jadi ini perlu, belum yang lain. Ya. Masih banyak BUMN yang lain yang perlu penguatan untuk mendukung ini. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa badan usaha milik negara ini salah satu daripada 3 pilar ekonomi kita. Di mana ekonomi kita itu adalah swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi. Kita tidak bisa menafikan salah satu. Penting kita harus itu ya mendukung. Pak ya? Sangat penting, sangat Baik, penting. Mbak Afi, pengamat ekonomi, pengalaman juga di BUMN, sebetulnya bagaimana kita sebaiknya memetakan BUMN ini? Pertama kita harus bedakan BUMN yang go public sama yang belum go public. Cenderung yang sudah go public itu pasti efisien dan biasanya good corporate governance-nya lebih bagus ya. Memang yang belum go public ini sudah ada aturan GCG-nya tetapi memang harus lebih efisien lagi ya. Nah yang kedua dikaitkan dengan PMN, saya sudah lihat perusahaan-perusahaan yang diberikan ini adalah yang kaitannya dengan nawacita. Satu terkait dengan kelautan ya, kemudian pembangunan infrastruktur karena yang dapat tuh karya-karya. Di mana karya-karya ini problemnya yaitu BMPK-nya sudah sangat dekat sehingga kalau mendapatkan dana dari bank tuh relatif lebih rendah. Jadi dengan 30 triliun itu akan mendapatkan 300 triliun rasionya gitu ya. Artinya pinjaman tuh bisa dapat 300 triliun. Nah, menurut saya ini adalah momen yang diperlukan karena nanti akan banyak pembangunan infrastruktur itu yang tidak langsung menguntungkan sehingga swasta nggak mau masuk di dalamnya. Maka BUMN lah yang perlu masuk ya. Itu yang pertama. Yang pangan itu ada kaitannya dengan bagaimana kalau kita bicara 9 bahan pokok itu pengamanannya. Jadi artinya PTPN yang dapat itu harusnya bisa memperbaiki sektor pangan kita. Nah yang harus dilihat adalah bukan PMN-nya, tapi bahwa outcome dari PMN ini nanti apa. Nah itulah tugas sebenarnya bukan hanya sekedar penggunaan uangnya, tapi outcome kepada masyarakat. Baik. Nah ini yang menurut saya perlu ditinjau oleh BPK, kemudian DPR untuk lebih melihat hasilnya begitu. Baik. Pak Aksanul Kossasi, outcome, bagaimana kemudian kita sebetulnya memetakan 170 BUMN yang ada? Mbak Afi mengatakan ya memang pilihannya adalah infrastruktur kita perhatikan, pangan kita perhatikan. Dari semua itu, dari kajian BPK sendiri, mana pilihan sebetulnya yang terbaik, Pak? Dari 140 BUMN, 10 besar, ya, 4.500 triliun, 3.900 itu dipegang oleh BUMN, hanya 10 saja. Ya. Artinya hampir dari 140 BUMN itu, 10 diantaranya memegang 90% aset. Itu kebanyakan perbankan juga, Pak? Perbankan, jasa keuangan, Ya. dan industri yang kayak Telkom, gitu ya, industri asuransi segala macam. Pertamina, PLN di situ. Nah artinya tinggal sekarang bagaimana kemauan politik pemerintah terhadap BUMN ini. Dari 10 BUMN juga kita harus lihat siapa yang memberikan kontribusi laba terbesar. Apakah 10 ini atau di luar 10 ini? Ternyata begitu kita lihat
walaupun ada sejumlah BUMN yang asetnya kecil, tapi dia berkontribusi terhadap keuntungan negara yang begitu besar. Nah, sekarang kita kembalikan, pemerintah ini apakah memiliki keinginan politik untuk memperkuat BUMN-BUMN yang kecil, mempertahankan BUMN-BUMN yang survive untuk bertarung di internasional. Nah, yang ini yang jangan diganggu menurut saya. 130 itu masih berapa sebetulnya layak dipertahankan? Apakah mereka 130-nya memang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45? Ya, kembali kepada kepentingan politik pemerintah. Kita serahkan kepada kepentingan pemerintah. Karena pemerintahlah yang memiliki hak 100% terhadap BUMN ini. Termasuk juga dalam hal memberikan permodalan tadi. Saya juga tertarik nanti. PBK ini kan post audit. Ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman parlemen Komisi 6 dan Komisi 11. Kita pasti akan diminta untuk memeriksa mereka. Seberapa besar efektivitas dan ketepatan BUMN ini diberikan PMN, apakah memberikan kontribusi yang besar terhadap kepentingan rakyat, atau dia memberikan kontribusi yang besar terhadap kepentingan negara. Jangan sampai mereka, besok mereka hari ini mereka menerima PMN, ya, besok kemudian dia melakukan IPO, ya. Ini juga akan merepotkan kita, karena nanti teman-teman Komisi 11 dan Komisi 6 yang akan mengawasi tentang hal itu. Sebetulnya posisi Badan Pemeriksa Keuangan sendiri terhadap penyertaan modal negara ini menyetujui dengan catatan atau menolak sebetulnya? BPK tidak dalam posisi memberikan persetujuan. Jadi itu adalah domain teman-teman parlemen. Oke. Cuma BPK memberikan catatan kepada teman-teman. Makanya kami kirimkan kepada teman-teman Komisi 11 dan Komisi 6 beberapa catatan terhadap sejumlah BUMN yang direncanakan akan menerima PMN. Yeah. Kami memberikan catatan waktu itu terhadap apa yang harus dilakukan. Kami hanya tidak ingin begitu mereka menerima PMN, mereka melakukan hal-hal yang tidak GCG lah ya, Good Corporate Governance seperti yang selama ini diharapkan oleh rakyat. Nah, kita serahkan kepada teman-teman Komisi 11, silahkan persyaratkan kepada kementerian, persyaratkan kepada BUMN, boleh Anda terima PMN, tapi tolong syarat-syarat ini dipenuhi. Jangan sampai nanti seperti misalnya mereka menerima PMN untuk kepentingan bayar hutang, mereka menerima PMN untuk menutup kerugiannya, bukan untuk kepentingan memperbesar BMPK sehingga dia bisa mengenerate loan dari pihak luar yang lebih besar ya. Pak Afif, 130 itu ternyata hanya menyumbangkan 10%. Ya. Jadi gini, dari PMN itu tentu saja pada saat meminta berapa triliun itu mereka sudah presentasi ke kementerian. Sehingga kementerian harusnya sudah tahu untuk apa PMN itu. Pertama itu. Yang kedua yang saya bicarakan outcome tadi, mungkin BPK sekarang baru melihat dari sisi keuangannya saja. Tapi ke depan mungkin Pak perlu ditambah dan itu sudah bicarakan juga sama Pak Hari Azhar Aziz. Outcome-nya itu tadi. Jadi misalnya kalau Bulog itu targetnya apa sih? Misalnya bahwa pangan tidak akan terjadi kekurangan misalnya. Jadi itunya Pak yang mungkin perlu disampaikan. Nah, Pak Aspan, apakah Komisi 6 membuat KPI yang jelas pada BUMN itu sehingga kemudian apa yang diinginkan Mbak Afi, outcome dari sebuah BUMN itu jelas, itu terukur betul? Ya, jadi Komisi 6 melakukan assessment terhadap kinerja BUMN yang meminta penyertaan modal negara. Kita membuat panja penyertaan modal negara, kita lakukan asesmen dan bukan hanya pada waktu ini, pada waktu meminta PMN kita lakukan asesmen, tapi dari waktu ke waktu kita undang mereka dalam rapat dengar pendapat dan kita melihat performance daripada badan usaha milik negara itu. Jadi kita tidak bisa bahwa BUMN yang rugi saat ini, tapi kerugiannya kan harus kita lihat. Apa masalah ruginya? Jadi kita tidak bisa dia BUMN tersebut rugi, bahwa kita akan melihat ada outcome yang akan dicapai, kenapa tidak kita berikan penyertaan modal negara? Ini yang kita lihat. Dan dengan syarat-syarat yang lainnya. Baik Pak Asaf. Pak Fadel, tampaknya ya kalau mendengar penjelasan Pak Aksanul Kossasi, ada persoalan manajemen, ada persoalan profesionalisme. Nanti saya ingin tanya pada Pak Fadel, seperti apa sih sebetulnya kualifikasi dan kualitas para profesional yang ada di BUMN, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Kali. Saya bukan tidak setuju atau tidak mau penyertaan modal, tapi jumlah uang
jumlah uang penyertaan modal selama 10 tahun lalu, sekarang mau dimasukin ke sini. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Fadel, tampaknya kita sepakat bahwa BUMN masih diperlukan. Walaupun tidak memberikan profit yang besar, sepanjang itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kita harus pertahankan. Tapi bagaimanapun tentunya kita membutuhkan orang-orang yang cekatan, orang-orang yang piawai, orang-orang yang profesional. Penglihatan Pak Fadel sebagai orang yang juga pernah langsung menangani korporasi, seperti apa sebetulnya kualifikasi dan kualitas para profesional yang ada di BUMN kita sekarang ini? Banyak di antara mereka-mereka kita melihat dengan cermat, mengamati baik dari jauh maupun membaca berbagai angka-angka yang ada. Saya berpendapat bahwa mereka-mereka itu belum secara optimal mengembangkan 3 prasyarat mutlak, yaitu productive efficiency, kemudian allocative efficiency, dan dynamic efficiency. Ini sama sekali belum nampak. Apa yang menyebabkan itu Pak Fadel? Karena banyak di antara mereka yang masih kurang profesionalnya, masih kurang punya kemampuan melaksanakan hal tersebut. Pada waktu yang lalu, saya ingat betul di zaman Presiden SBY itu banyak orang-orang swasta yang ditarik masuk ke BUMN. Untuk apa? Untuk membenahi hal ini. Tapi masih banyak pula yang belum mampu sama sekali. Saya bukan tidak setuju atau tidak mau penyertaan modal. Karena penyertaan modal itu hal yang biasa. Tapi jumlah uang, Bung, yang masuk sekarang ini, itu sama dengan 10 tahun lalu. Jumlah uang penyertaan modal selama 10 tahun lalu, sekarang mau dimasukin ke sini. Usulan Pak Fadel supaya kemudian lebih efektif dan kemudian memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat banyak, apa yang harus dilakukan? 2 yang utama dilaksanakan. Yang pertama, kita mesti bikin due diligence. Yang agak lama, yang agak detail waktunya. Ya. Jangan terburu-buru. Kebijakan Jokowi menurut saya adalah keliru dan terburu-buru terkesan. Yang kedua, kita lihat mana yang utama kita bisa pilih. Kemudian itu yang kita bantu, itu yang kita lihat tuh. Pengembangan ke depan. Bukannya pengembangan itu penyerahan PMN itu kemudian memang sudah diberlakukan seperti itu Pak Fadel. Memang diarahkan kepada tadi kata Mbak Afi kemandirian pangan, kemudian juga kepada infrastruktur karena kita benar-benar butuh jalan dan sebagai macamnya. Bukankah memang sudah diperas lagi, sudah disaring begitu rupa? Saya sudah lihat perusahaan-perusahaan mana, saya juga sudah lihat apa-apa yang dibutuhkan. Tapi masih banyak di antara mereka yang saya punya keyakinan tidak mampu. Tidak mampu melaksanakan dengan baik duit segini besar. Baik. Maka sayang uang rakyat ini digunakan begitu saja. Ya. Pak Aksanul Kossasih, perlu ada due diligence. Ini kan peran dari BPK. Seperti apa hasil due diligence yang didapat dari para BUMN kita sekarang ini? Mas Tommy, pemberian PMN ini jangan disamakan dengan memberi kredit. Ya. Kalau memberi kredit, kita harus tahu perusahaannya harus kredibel, harus apa. Pemberian PMN ini domain pemerintah. Mau dikasih kepada BUMN yang sakit, mau dikasih BUMN yang rugi, mau dikasih kepada BUMN yang sehat, ya silahkan. Sepanjang sesuai dengan kepentingan politik pemerintah, kita dukung. Cuman satu yang harus menjadi persyarat BPK. Bahwa mereka harus menyelenggarakan pengelolaan keuangan ini dengan cara yang baik dan benar. Pengelolaannya harus dengan benar. Bisnis plan-nya harus mulai dibuat. Nanti teman-teman di parlemen memantau bagaimana penyaluran dana. Kalau BPK kan post audit. Ya. Setelah mereka jalan kita periksa. Kalau ternyata nggak benar kami sampaikan kepada Pak Bu Menteri atau Presiden, kepada teman-teman parlemen, BUMN ini jangan dikasih kembali. Atau BUMN ini diberikan penalti atau apapun namanya. Itu nanti BPK bisa menyarankan, bisa merekomendasi, dan BPK bisa berpendapat. Pak Aksanul, yang mengenai yang di awal tadi Pak Aksanul katakan ada 11.000
Yang tidak itu dikomunikasikannya ke siapa, Pak? Kepada Ibu Menteri. Makanya waktu saya ada di BPK, begitu melihat tindak lanjut temuan ada 11.000, saya panggil seluruh direksi BUMN datang ke BPK. Saya jelaskan resikonya. Apa resikonya apabila bapak-bapak ini tidak memenuhi tindak lanjut. Ya. Kita bikin, BPK bikin semacam loket-loket sampai di tempat pelatihan itu, di Kalibata kita bikin, ada puluhan loket kita bikin, semua direksi dan SPI di semua perusahaan datang untuk memenuhi tindak lanjut itu. Dalam sebulan apa yang terjadi? Turun. Sekarang tinggal 1.700. Oh, bagus dong berarti. Artinya apa? Ya. Pemenuhan tindak lanjut ini sesuai dengan niatnya. Kalau niat pengen mau diselesaikan, selesai. Saya sampaikan kepada mereka, kalau misalnya mereka tidak tindak lanjuti, saya akan laporkan hal ini kepada aparat penegak hukum. Karena memang Undang-Undang BPK mengatakan dan Undang-Undang Keuangan Negara, apabila terlihat adanya pidana, maka BPK wajib menyerahkan kepada, setelah 60 hari, wajib menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, disinilah sebenarnya sisa terhadap apa yang saya sampaikan kepada teman-teman parlemen, itu adalah sisa yang memang belum ditindaklanjuti oleh mereka, dan kebetulan mereka ini menerima PMN. Nah, kemudian mereka merespon dengan cepat. Artinya ada niat baik dari direksi itu untuk menyelesaikan ini. Dan ternyata bisa. Kalau kita mau, bisa. Masalahnya mau apa tidak. Baik. Makanya pemilihan pengurus, baik komisaris dan direksi ini menjadi penting. Ini yang harus menjadi catatan Kementerian BUMN dan pemerintah saat ini. Baik, Pak Azam, luar biasa sekali BPK memberikan bahan untuk Komisi 6 supaya kemudian melakukan pengawasan dengan lebih efektif. Sejauh mana kemudian data-data BPK itu memang dipakai juga oleh Komisi 6 untuk mengawasi kinerja dari BUMN? Ya, data BPK itu temuan terhadap 14 BUMN yang mendapat PMN. Itu merupakan salah satu daripada 10 catatan yang harus dipenuhi oleh BUMN yang mendapat PMN. Ya. Dan ini sudah sepakat dengan Menteri BUMN bahwa kalau 10 ini dipenuhi, kita akan ketok ini PMN. Di antaranya adalah menyelesaikan tindak lanjut daripada temuan BPK terhadap 14 BUMN ini. Kemudian ada, dan PMN ini tidak digunakan untuk membayar hutang. Dan ini sepakat, Menteri BUMN sepakat. Dan PMN ini harus dilakukan dan dicatat dalam rekening yang terpisah. Dan Komisi 6 membuat panja penggunaan PMN. Dari waktu ke waktu kita ikuti BUMN tersebut. Baik, Mbak Afi, nanti saya ingin tanya ke Mbak Afi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Fadel. Bagaimana kemudian kita bisa membantu BUMN itu menjadi lebih berguna dan sesuai dengan arah besar kebijakan pemerintah. Apa saja sih hal-hal yang perlu, pendampingan apa yang perlu kita berikan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Pemerintah mulai harus melihat kembali dari 140 mana yang memang perlu dipertahankan dan mana yang sudah nggak perlu di PMN lagi gitu. Biarkan saja mereka bersaing, dan kalau dia nggak bisa bersaing ya udah gitu. Like Facebook kami ya, terima kasih. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Mbak Afi, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahsanul Kossasi, BUMN direksinya juga adalah orang-orang yang sangat paham mengenai pengawasan, dan ketika diingatkan mereka melakukan perbaikan, tetapi masih belum optimal. Pendampingan apa sih yang perlu kita lakukan supaya BUMN itu betul-betul menjadi champion
Ya, sebenarnya di dalam Kementerian BUMN itu sudah ada aturan GCG-nya, sudah aturan mengenai RKAP setiap tahun itu harus disampaikan. Sebenarnya kalau di dalam aturannya sudah, cuman kalau menurut saya yang Pak Ahsanul katakan itu persentasenya sudah kecil dibandingkan dari 140 mungkin hanya 3-4 BUMN ya Pak ya. Yang lainnya sudah governance kalau menurut saya, karena sekarang menurut saya tidak ada BUMN itu yang berani untuk melakukan hal-hal di luar itu karena terlalu banyak yang mengawasi. Saya pikir begitu ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah lebih ke arah efisiensi, di mana holding itu mungkin perlu segera dilakukan. Jadi PTPN sekarang sudah ada holding ya, kemudian semen sudah holding. Jadi kalau yang besar-besar seperti itu bisa dilakukan. Nah, ada BUMN yang memang sudah persaingannya itu melawan swasta tuh nggak bisa, misalnya bikin hotel itu udah nggak bisa saingan sama swasta. Nah, itu nggak perlu dipertahankan. Jadi menurut saya sih pemerintah mulai harus melihat kembali dari 140 mana yang memang perlu dipertahankan dan mana yang sudah nggak perlu di PMN lagi gitu. Biarkan saja mereka bersaing gitu ya. Dan kalau dia nggak bisa bersaing ya udah gitu, karena biar bagaimanapun adanya BUMN itu kan lebih karena untuk pembangunan gitu ya. Tapi kalau itu sudah kalah dengan swasta ya biarkan, itu yang pertama. Yang kedua, memang pendampingan seperti apa menurut saya justru sekarang BUMN itu terlalu banyak yang ngawasin dibandingkan swasta, itu aturan yang harus diikuti lebih banyak gitu ya. Jadi playing field-nya tuh justru nggak sama ya. Yang ketiga, kalau kita lihat sebenarnya sinergi BUMN ini belum optimal. Ya. Kalau sinergi BUMN itu terjadi, menurut saya untuk masalah pangan, masalah energi, dan masalah transportasi itu sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, oleh karena itu kenapa karya-karya itu diberikan PMN supaya mereka itu bisa. Sekarang ini kita butuh 1.000 triliun untuk investasi di infrastruktur. Maka dengan 300 triliun dari BUMN, itu sisanya tinggal dari perbankan dan yang lainnya gitu. Nah, menurut saya ini akan ada percepatan di dalam pembangunan infrastruktur yang mana swasta itu tidak akan mau untuk mengambil gitu. Jadi menurut saya sih ini kenapa sekarang banyak, karena demand kita kecepatannya lebih cepat daripada supply gitu. Nah, supply itu salah satunya adalah BUMN ini gitu. Jadi menurut saya sih jangan melihat jumlahnya, tapi melihat benar nggak ada percepatan dalam pembangunan infrastruktur. Mbak Afi dan Mas Tommy, saya ingin bertanya ke Pak Fadel, kalau melihat yang tadi disampaikan Mbak Afi, memang sudah sesuai dengan program pemerintah Jokowi JK. BUMN hanya yang memang skala prioritas untuk kemaritiman, ketahanan pangan. Nah, ketika nanti tanda tangan pencairan PMN kan ada di Komisi 11. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Komisi 11 untuk membantu teman-teman dari Komisi 6? Karena kalau BPK kan hanya di ujung saja ya Pak Ahsanul ya, hanya menerima setelah melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan 40 triliun ini benar-benar dipakai sesuai tepat sasaran Pak Fadel? Kami tentunya akan sangat hati-hati, ekstra hati-hati, karena jumlah uang terlalu besar. Dan kami berkeyakinan bahwa memerlukan waktu yang lebih banyak untuk meneliti satu demi satu. Misalnya tadi Mbak Afi katakan, itu betul. Ibu Menteri datang ke Komisi 11 jelaskan panjang lebar. Ini dipakai buat apa, duit yang ini dipakai buat apa, nanti jalan. Ya betul. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar seperti begitu? Nah, kita ragu-ragu dalam waktu yang singkat, penyertaan uang rakyat yang bisa kita katakan hard cash ini turun segitu besar. Ini kan uang dari pajak. Uang dari pajak dan begitu banyak terlibat uang-uang swasta yang lain. Terus uang ini dipakai oleh BUMN. Pasti swasta-swasta yang lain akan cemburu dan merasa keberatan. Kami akan sangat hati-hati dan kalau perlu kita akan coret. Kita akan coret lagi beberapa yang tidak perlu digunakan buat yang lain. Baik, Pak Ahsanul, kalau boleh Pak Ahsanul, dari hasil penilaian BPK sendiri, efisien, tepat guna, tepat sasaran atau tidak sebetulnya uang negara kita pakai sekarang ini? Ada terobosan menarik dari teman-teman Komisi 11 saat ini ya, di mana mensyaratkan pencairan itu harus melalui Komisi 11. Ini menurut saya terobosan yang luar biasa dan nanti apakah ini nanti teknisnya menyulitkan teman-teman kementerian bagaimana kita nggak tahu. Karena biasanya DPR ini menyetujui saja setelah itu teknis pencairannya diserahkan kepada pemerintah. Nah kita lihat nanti teman-teman Komisi 11 ini pada saat pencairan pasti akan ada perdebatan yang sengit disesuaikan dengan bisnis plan mereka. Nah apakah ini efektif atau efisien? Itu menjadi suatu pertanyaan nanti, ketahuannya adalah setelah ini.
Setelah periode pemberian PMN, kita akan periksa lagi nanti di semester kedua. Tapi sejauh ini Pak, dari yang 11.000 itu secara nilai cukup besar penyimpangannya? Ada yang signifikan, makanya dari 37 awalnya BUMN, kemudian menjadi 35 ya, BUMN yang diberikan, kita memberikan catatan hanya kepada 14 BUMN. Karena kita melihat tidak signifikan dan mereka juga mayoritas sudah sepenuhi pada saat kita melakukan pertemuan dengan mereka. Ada 14 catatan-catatan yang menurut kita signifikan, riskan apabila tidak mereka selesaikan terlebih dahulu. Nah ternyata dalam perjalanan, ini mereka terus berinteraksi dengan BPK, mereka terus melengkapi itu, ada beberapa juga yang masih belum, itu juga akan kami sampaikan. Ini kerjasama antar dua lembaga tinggi negara, antara BPK dan DPR itu menjadi efektif untuk kepentingan pengawasan. Ya. Pengawasan uang Inilah rakyat, kenapa kita agar uang negara ini menjadi efektif dan efisien, dan pelaksana BUMN itu sendiri adalah comply terhadap aturan yang ada. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita harus jalan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Kalau salah, apalagi menyangkut pidana, kita laporkan ke aparat penegak hukum. Tapi ayo sama-sama benerin. Karena anak perusahaan ini bukan tempat untuk hengki-pengki di sini. Like Facebook kami ya. Terima kasih. Ayo kita di bagian terakhir dari diskusi kita. Pak Asam, menarik tadi sampaikan oleh Mbak Afi. Ke depan memang saatnya bagi kita membuat holding-holding dengan jumlah yang 130. Sebetulnya ini konsep lama sejak zaman Orde Baru. Sejauh mana itu sebetulnya bisa diaplikasikan, Pak? Ya, sebetulnya holding ini cukup bagus. Tetapi jangan salah satu BUMN menjadi angkernya holding itu. Harus dibuat badan tersendiri. Seperti holding pupuk, holding semen. Harusnya seperti itu. Jangan menjadi salah satu BUMN sebagai induk daripada holding. Yang sekarang terjadi di PTPN. PTPN 3 menjadi induk daripada holding. Harusnya dibuat satu. Lebih baik dibuat holding sendiri ya Pak. Sendiri. Itu yang betul. Jadi tidak ikut bermain dia di sana. Nah, lalu kemudian yang terpenting menurut catatan kita yang diberikan kepada Menteri BUMN, merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk menaikkan fungsi pembinaan terhadap badan usaha milik negara. Jadi kita melihat bahwa pembinaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih kurang. Tadi terkait kalau dikatakan oleh Pak Ahsanul dan Pak Fadel, bahwa fungsi komisaris sangat penting. Komisaris itu bukan seremonial. Komisaris itu profesional juga, dari waktu-waktu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha. Dan dia tanggung jawab. Komisarisnya Pak, saya mau tanya sekarang Pak. Tanggung jawab beliau ya. Ibu Komisaris, apa yang dikerjakan untuk membantu BUMN selama ini? Apakah didengar? Sesuai dengan Undang-Undang PT, memang tanggung jawabnya itu tanggung jawab renteng. Jadi memang komisaris saat ini tidak bisa apa yang dikatakan tadi gitu. Tapi kita kalau ada apa-apa pada perusahaan itu kita ikut menanggung. Karena kita sebagai kalau independen mewakili yang minoritas, tapi yang pemerintah itu diwakili oleh komisaris. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya tanggung jawab. Nah oleh karena itu memang sebaiknya memang komisaris pun harus orang-orang profesional sesuai dengan bidangnya gitu ya. Jadi jangan sampai juga memang yang selama ini beredar itu jangan sampai terjadi supaya ke depan memang undang-undang PT itu bisa dijalankan dengan baik. Baik. Pak Ahsanul Kossasi, ke depan apa yang perlu kita lakukan supaya kemudian uang rakyat, uang adik-adik ini kemudian betul-betul dipakai untuk ke depan bisa bermanfaat bagi mereka? Mas Tommy, ada pergeseran ya. Kalau kita bicara holding tadi, pemeriksaan BPK setelah saya rinci satu persatu terhadap pemeriksaan anak perusahaan. Nah, di Indonesia ini ada 140 BUMN, total anak perusahaan itu ada 600. Jadi artinya institusi BUMN kita itu hampir 750 jumlahnya. Artinya satu BUMN ada 5 anak perusahaan. Kalau dilihat dari pemeriksaan kita, ada pergeseran pelanggaran.
Jadi dari induk selama ini bergeser ke anak perusahaan. Jadi anak-anak perusahaan itu disinyalir dari hasil temuan kita mengatakan bahwa, menunjukkan bahwa pelanggaran itu dipindahkan kepada anak perusahaan. Artinya kalau mereka mau bermain, mainnya di anak perusahaan. Karena lepas dari anak perusahaan ini, lepas dari pengawasan teman-teman parlemen ini, dari Komisi 11 sama Komisi 6 tidak pernah memanggil, beliau tidak pernah memanggil dirut anak perusahaan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita akan concern ke sana, ke depan. Anak perusahaan juga kita akan benahi betul-betul. Bukan kami yang membenahi, tapi minimal kami tahu apa yang mereka lakukan. Kalau salah, dan apalagi menyangkut pidana, kita laporkan ke aparat penegak hukum. Tapi ayo sama-sama benerin. Karena anak perusahaan ini bukan tempat untuk hengki-pengki di sini. Ini tempat untuk betul-betul digunakan apabila sang induk itu sudah overload untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis. Itu Pak boleh. Sano, Gitu, ya. Sebagai orang yang pernah di DPR, sekarang di BPK, pantas atau kita optimis bahwa uang rakyat ini bisa dikelola dengan baik? Ada optimisme yang bagus saat ini, karena dari teman-teman BUMN sendiri berusaha untuk mereformasi dirinya. Asal jangan sampai nanti penunjukan direksi dan komisaris ini salah lagi gitu ya. Jadi harus hati-hati. Teman-teman BUMN ini harus diakui sudah berusaha untuk itu. Dia tidak akan berani lagi melakukan permainan ini. Mereka ini ada di rumah kaca, maaf, mereka telanjang ada di rumah kaca, semuanya melihat. Semua orang melihat, menonton dan mengawasi. semua menonton apa yang dia lakukan. Jadi jangan pernah main-main tentang hal itu. Dan kalau ini sudah mereka sadar, kemudian di pihak pengawasan juga bagus, di BPK juga misalnya bagus, dan teman-teman ada kompeten semua, saya rasa kita nggak perlu khawatir lah. Insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hasanul. Pada masalah masih ada harapan, tinggal kemauan kita untuk memperbaikinya. Terima kasih Pak Fader, terima kasih Pak Hasanul, Mbak Afi, dan Pak Asam. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Purnomo dan Leonard Samosir, mohon diri, terima kasih dan selamat malam.